Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi Kristus, kita akan melakukan kebaktian online dalam rangka Hari Anti Kekerasan terhadap kaum perempuan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 2. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kebaktian minggu ini berlangsung karena perkenan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sumber keadilan dan kebenaran. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dan memohon hikmat hanya padanya. Nas pembimbing yang mendasari kebaktian ini diambil dari 2 Samuel pasal 23 ayat 3 dan 4. Allah Israel berfirman, "Gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah." Kita menaikkan doa syukur. Sungguh Engkau adalah Allah yang setia mengasihi kami. Meski pagi berganti malam, terang berganti hujan, Engkau tetap menyayangi kami dengan penuh kelembutan. Engkau merangkul di saat kami kuat maupun lemah. Engkau hadir bersama kami di saat ramai maupun seorang diri. Engkau meraih kami yang letih dan membalut setiap luka kami. Engkau juga yang menjadi teladan yang adil dan benar. Kami bersyukur memiliki Engkau sebagai Allah kami. Amin. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah dalam bentuk litani. Ya Tuhan, Allah pemilik kehidupan ini, kami mengaku padamu bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik.
segala kekurangan kami sebagai orang percaya, iman yang melemah, tidak setia dan melanggar hukum-hukum-Mu. Sungguh kami lalai untuk hidup seturut kehendak-Mu. Kami mengaku ketika Engkau mengutus kami ke tengah dunia ini, kami seringkali tertutup dan tidak peduli pada saudara yang lemah. Kami acuh dan membiarkan ketidakadilan mengakar. Kristus, kasihanilah kami. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa. Bapak, Ibu, dan saudara, dengarlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah pengampunan bagi kita. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Untuk anugerah yang telah diberikannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kiranya firman ini mengingatkan kita agar menjadi manusia yang adil dan hidup benar sesuai kehendak Allah, dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan kita.
dengan kejahatan. Dunia penuh dengan ketidakadilan. Banyak orang yang menderita, menjadi korban. Apa yang bisa dilakukan? Adakah kalian yang mau memberi pembelaan? Sebut kami Las Mariposas, para puan yang inginkan perubahan. Dari derita menjadi adil, dari timpang menjadi setara, dari tangis menjadi tenang, dari lapar menjadi kenyang. Sebut kami Las Mariposas, para puan yang ingin melawan ketidakadilan, menyatukan tekad, berjuang menyebar harapan meski dipandang ancaman. Kami tetap melangkah. Kamilah Las Mariposas, menggendong tujuan baik, mengejar keadilan, tetapi mendapat ketidakadilan. Sungguh rekayasa atas hilangnya nyawa kami. Napas kami memang terhenti, tapi semangat itu tidak pernah padam. Celakalah kami di tangan ketidakadilan, tapi celakalah mereka di depan keadilan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, di hadapan kami telah terbuka bagian Alkitab yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Namun sebelum kami membaca dan merenungkannya, kami mohon Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami. Jernihkan hati dan pikiran kami. Luruskan hati dan pikiran kami, supaya kami tertuju kepada firman Tuhan. Sehingga firman yang kami dengar pada saat ini tidak berlalu begitu saja, tapi dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Dan bahkan juga kami dimampukan untuk melakukannya. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakannya. Kuasa Roh Kudus-Mu menolong hamba-Mu untuk berbicara dan berkata-kata. Di dalam nama Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, firman Tuhan akan kita baca dari 2 Samuel pasal 23 ayatnya yang pertama, 2 Samuel pasal 23 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20. Sampai dengan ayatnya yang ke-7. 2 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman. Gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Pagi yang tidak berawan, yang sudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatan dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Tetapi orang-orang yang dursila
Mereka semua seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta memberlakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara, Salam. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan? Semoga Bapak Ibu tetap sehat, tetap sukacita, dan senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Walaupun kita berjumpa secara online, tapi tidak masalah. Kita boleh tetap merasakan sukacita, kita tetap boleh menjalankan aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan baik. Dan itu semua adalah oleh karena berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini, kita bersama-sama telah membaca dan akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu, jika kita membaca firman Tuhan hari ini, maka kita dapat menemukan 2 model kepemimpinan. Model yang pertama, saya akan mulai dari bagian yang bawah dulu. Model yang pertama yaitu model kepemimpinan yang dursila. Di dalam pembacaan tadi, khususnya di ayatnya yang ke-6, di sana disebutkan, tetapi orang-orang dursila mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, model kepemimpinan dursila itu model kepemimpinan yang seperti apa sih? Dursila itu artinya tidak bermanfaat, berkelakuan jahat. Artinya bahwa kepemimpinan model dursila ini adalah tipe kepemimpinan yang tidak ada manfaat, yang tidak berarti. Tadi disebutkan seperti duri yang ditebarkan. Artinya bahwa kepemimpinan dursila ini adalah kepemimpinan yang membahayakan. Kepemimpinan yang dapat melukai siapa saja. Dan bahkan bisa dapat melukai dirinya sendiri, Bapak, Ibu, dan Saudara. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang bisa diharapkan dari kepemimpinan yang dursila? Kepemimpinan yang tidak bermanfaat, kepemimpinan yang hanya mendatangkan kerunyaman, yang hanya mendatangkan malapetaka, yang hanya mendatangkan menimbulkan kegaduhan. Kepemimpinan yang dapat melukai orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang ada di sekelilingnya. Perkataannya tidak sejalan dengan tindakannya, dan bahkan perkataannya pun dapat menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya. Kebijakannya pun adalah kebijakan yang tidak memperhatikan kepentingan bersama, melainkan kepentingannya diri sendiri. Dia tidak berhikmat dalam menyelesaikan perkara-perkaranya, dalam menyelesaikan berbagai halnya. Dia tidak mempertimbangkan keadilan. Dia tidak mempertimbangkan dan mengabaikan kebenaran. Karena apa? Karena orientasinya adalah diri sendiri, Bapak, Ibu. Untuk kepentingan diri sendiri. Dan tidak jarang, tidak sedikit, kepemimpinan-kepemimpinan zaman sekarang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Kepemimpinannya tidak bermanfaat.
Apa yang dia katakan dan apa yang dilakukan berbeda, tidak sejalan. Dengan kata lain, banyak pemimpin-pemimpin yang kehilangan integritasnya, kejujurannya, Bapak Ibu dan Saudara. Karena orientasinya bukan untuk orang lain, bukan kepentingan orang lain. Orientasinya adalah untuk menyenangkan diri sendiri. Bapak Ibu dan Saudara, dan yang kedua, model kepemimpinan yang kedua adalah model kepemimpinan yang takut akan Allah. Tadi disebutkan di dalam ayatnya yang ketiga, demikian. Allah Israel berfirman, Gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah. Jadi pola kepemimpinan yang pertama, yang kedua adalah pola kepemimpinan yang taat, yang takut akan Allah. Seorang pemimpin yang takut akan Allah, dia akan menjadi seorang pemimpin yang berlaku adil dan berlaku benar. Karena apa Bapak Ibu dan Saudara? Karena dia memahami bahwa kepemimpinannya, kekuasaannya, otoritas yang dia miliki itu berasal dari Allah, bersumber dari Tuhan. Sehingga dia harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya bukan hanya kepada orang-orang yang dia pimpin, tetapi juga kepada Tuhan Allah yang menitipkan kekuasaan kepadanya. Sehingga ketika dia memahami bahwa kepemimpinan itu dari Allah dan dipertanggungjawabkan kembali kepada Allah, maka dasar pijakannya bukan dirinya, bukan kepentingannya sendiri, bukan benar berdasarkan dirinya, tetapi benar berdasarkan kehendak Allah, benar berdasarkan hukum Allah. Dan kita tahu Bapak Ibu dan Saudara, hukum Allah yang Allah kehendaki, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang akan menjadi dasar dalam mengimplementasikan kepemimpinannya. Sehingga kepemimpinan yang dia tunjukkan adalah kepemimpinan sebagai seorang pelayan. Sebagai seorang pelayan, dia akan rendah hati, dia tidak akan sombong, dia tidak akan angkuh dengan kepemimpinannya, tetapi dia akan merendah sebagai seorang pelayan. Sama seperti Kristus, kehadirannya bukan untuk dilayani, tetapi dia menjadi seorang pelayan. Sebagai seorang pemimpin yang memahami bahwa kepemimpinannya adalah pelayan, maka dia tidak gila hormat. Dia tidak ingin dilayani, tetapi justru kehadirannya dia ingin mengabdikan diri sebagai pelayan. Dan dia tidak punya kepentingan apapun selain dari menghadirkan keadilan dan kebenaran. Selain menyatakan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga kehadiran dirinya selalu dinantikan. Kehadirannya selalu dirindukan. Karena
Karena dampak dari kepemimpinannya yang memberikan ketenangan, yang memberikan kedamaian, yang memberikan kesukacitaan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, Bapak Ibu dan Saudara. Spirit dari pelayanan seorang pemimpin yang melayani, dia akan menempatkan orang-orang yang ada di sekitarnya itu sebagai subjek, bukan sebagai objek. Sebagai rekan sekerja, siapapun dia. Dia akan memperlakukan sama seperti dia memperlakukan dirinya, Bapak Ibu dan Saudara. Sehingga siapapun yang ada di sekitarnya, orang-orang yang bekerja sama dengan dia akan merasakan happy. Dia akan merasa senang bekerja sama dengan dirinya. Dan firman Tuhan katakan, bagi orang-orang, bagi pemimpin-pemimpin yang mendasarkan kepada kehendak Allah, yang berlaku adil, jangan takut, jangan gentar kalau kehilangan pamornya, kalau kehilangan nama besarnya, Bapak Ibu dan Saudara, takut. Karena apa? Firman Tuhan dikatakan tadi, ia akan bersinar seperti fajar di waktu pagi. Ini sebuah jaminan dan kepastian, Bapak Ibu. Kalau kita menjadi seorang yang benar, berlaku adil, jangan takut. Kita pasti akan bersinar, Bapak Ibu dan Saudara. Seperti fajar di waktu pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bapak Ibu dan Saudara, ku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Panggilan hidup kita sebagai gereja Tuhan, panggilan hidup kita sebagai orang-orang beriman, sebagai murid-murid Kristus. Mari kita bersama-sama menjadi pemimpin-pemimpin yang berlaku adil, taat kepada kebenaran firman Allah. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, saya bukan seorang pemimpin. Saya tidak punya jabatan. Saya sudah pensiun. Bapak Ibu dan Saudara, betul. Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Tetapi paling tidak kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Bapak Ibu, mudahkah menjadi pemimpin bagi diri sendiri? Sulit, Bapak Ibu dan Saudara. Kita harus terus belajar dan belajar. Paling tidak menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Mari kita berlaku adil, mari kita berkata benar, Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita terus belajar menjadi pemimpin bagi diri sendiri yang mampu mengarahkan hidup kita seturut dengan kehendak Allah. Mari kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri untuk menyatakan hukum kasih. Mengasihi Allah, mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri, Bapak Ibu dan Saudara. Kita masih terus belajar untuk mengasihi orang lain. Kita masih belajar untuk memaafkan orang lain. Kita masih belajar untuk menempatkan orang lain sebagai sesama, sebagai rekan, sebagai subjek yang sama-sama harus kita kasihi. Dan itu tidak mudah, Bapak Ibu dan Saudara. Kita akan menjadi pemimpin yang hebat kalau kita mampu menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Kita akan menjadi pemimpin yang luar biasa kalau kita mampu menjadi pemimpin yang luar biasa untuk diri kita sendiri. Karena itu mari kita mulai dari dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu dan Saudara. Terkadang kita selalu berharap kepada orang lain tapi kita tidak mau memulai itu dari dalam diri kita.
Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, minggu ini sesuai dengan agenda pembacaan yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode, kita bersama-sama memperingati 16 hari tanpa kekerasan. Khususnya terhadap perempuan. Dimulai dari tanggal 25 November sampai dengan tanggal 10 Desember. Dan melalui firman ini kita diingatkan bahwa seringkali kita menempatkan kaum perempuan sebagai objek yang dieksploitasi, objek yang seringkali mendapatkan tindakan kekerasan. Tapi melalui firman Tuhan hari ini kita diajak, mari kita tempatkan kaum perempuan dalam kesetaraan. Bukan sebagai objek tetapi sebagai subjek. Mari menjadi gereja yang terus-menerus menyuarakan dan menghadirkan kesetaraan dan keadilan gender. Dan yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, minggu ini dalam tahun gerejawi disebut juga Kristus Raja. Melalui perayaan ini, perayaan Minggu Kristus Raja, ingin mengingatkan kepada kita, orang-orang Kristen, murid-murid Kristus, bahwa Kristus adalah Raja dari atas segala raja. Artinya apa? Kalau Kristus Raja sebagai Raja di atas segala raja, maka kita harus tunduk di bawah hukum Raja, di bawah hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Hukum kasih menjadi acuan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan pelayanan kita, dan bahkan juga di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Kristus Sang Raja biarkan menguasai hidup kita dengan segala ketetapan-ketetapannya. Dan kita siap terbuka untuk menerima bimbingan Sang Raja, untuk melakukan ketetapan-ketetapan Sang Raja, yaitu berlaku adil dan hidup benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara, kita dapat menjalankan tugas kepemimpinan kita yang mampu menghadirkan ketenangan, kedamaian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli seperti yang diungkapkan dari segala gereja, abad, dan tempat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Tuhan, terima kasih untuk firman yang baru saja kami baca dan kami dengar. Kiranya Engkau materaikan di dalam hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu boleh berbuah di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa kami surga, pada saat ini kami bersama-sama ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di pekan ini. Kami berdoa bagi saudari Sekina Dian Novriani Saragih, saudara Dandi Tri Heldanar Simamora, saudari Novi Dauli Siaan, saudara Ricardo Novita. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang Tuhan tambahkan kepada mereka.
Dan terima kasih untuk segala berkat-berkat anugerah-Mu yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Dan biarlah setiap anugerah itu juga boleh semakin menguatkan dan meneguhkan iman percaya mereka kepada Tuhan, dan bahkan memberikan keyakinan dalam perjalanan kehidupan mereka selanjutnya untuk menaruhkan perjalanan hidup mereka di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk keluarga Ibu Murliana Bangun, keluarga Bapak Kestam Huta Barat dan Ibu Rusliana Sihotang. Kami menyerahkan kedua keluarga ini dalam kasih-Mu, dalam tuntunan dan berkat Tuhan. Engkau berkati dalam kehidupan keluarga mereka, berikan kepada mereka kedamaian dan ketenangan, terlebih juga di tengah-tengah tantangan dan pergumulan yang dihadapi. Berkati juga usaha dan pekerjaan mereka, berkati kehidupan ekonomi mereka, ya Tuhan. Kami pun saat ini berdoa bagi Bapak, Ibu, dan saudara kami yang sedang sakit. Anak Sikrai Yoga Pratama, putra dari Bapak Tulus Pasaribu dan Ibu Hartati N. Situmorang. Untuk Bapak Prilma Hutagalung, untuk Ibu Eis Sukana. Tuhan, Engkau yang hadir untuk menilik, menjamah, dan mengurapi, sehingga saudara kami ini memperoleh kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Berikan kepada mereka kekuatan dan kemampuan untuk menanggung segala sakit penyakit mereka. Kami pun saat ini berdoa bagi para orang tua kami yang sudah usia lanjut. Tuhan, dalam segala keberadaan mereka, kiranya Engkau hadir untuk memberikan kekuatan dan penghiburan, memberikan pengharapan, kesukacitaan, kedamaian, dan ketenangan jiwa dan batin mereka. Ya Kristus Tuhan Allah kami pun berdoa bagi keluarga lepas keluarga. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan keluarga lepas keluarga dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan. Engkau yang menjadi gembala dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Engkau yang hadir untuk memberikan kedamaian, ketenangan, dan keharmonisan. Engkau juga yang hadir memberkati usaha dan pekerjaan kami. Engkau juga yang hadir memberkati anak-anak kami dalam masa muda mereka, dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka, dan juga dalam berbagai aktivitas pada masa muda mereka. Kami pun saat ini berdoa, ya Tuhan, bagi gereja-Mu dalam rangka menghadirkan kasih Kristus, memberikan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan ini. Berkatilah para pelayan-pelayan Tuhan, majelis jemaat, dan komisi-komisi. Biarlah mereka juga dapat menjadi hamba-hamba Tuhan yang menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanannya dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami pun saat ini berdoa untuk situasi dan kondisi di mana kami masih terus merindukan ibadah secara tatap muka, walaupun dalam segala keterbatasan, dengan prokes dan dengan berbagai hal yang harus kami lakukan. Tapi biarlah Engkau ya Tuhan mengabulkan dan menjawab apa yang menjadi kerinduan kami bersama ini Tuhan, supaya kami pun dapat beribadah seperti sedia kala, dapat berjumpa dengan saudara-saudara seiman kami di dalam kehidupan persekutuan kami. Bapa, kami pun berdoa bagi kehidupan Gereja Kristen Pasundan dalam rangka pelayanannya untuk menghadirkan kedamaian, keadilan, khususnya bagi mereka yang tertindas, kaum perempuan yang terpinggirkan, dan juga kelompok-kelompok rentan lainnya. Tuhan, kami pun saat ini berdoa bagi para pemimpin bangsa kami dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati mereka, berikan hikmat kebijaksanaan untuk menyatakan keadilan dan kebenaran.
Bapa, inilah doa dan syafaat kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan kami akan menaikkan dan menyempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 yang mengatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Inilah persembahan yang telah kami kumpulkan sebagai ungkapan syukur padamu. Engkau adalah sumber berkat dalam kehidupan kami. Ajarlah kami agar menjadi berkat juga untuk sekitar. Dan terimalah tubuh dan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup. Kiranya Engkau sudi menggunakannya dalam karya besar-Mu. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengar firman Tuhan, maka lakukanlah apa yang menjadi bagian kita, yaitu hidup di dalam kasih Tuhan untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita berlaku adil dan benar, dimulai dari dalam diri kita, keluarga kita, persekutuan kita, dan di tengah-tengah kehidupan
masyarakat. Dia sanggup, ku tahu dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, ku tahu dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Yang hancur dipulihkan, dibuka dalamku, yang buta dijalitkan, dan yang lumpuh pun sembuh. Dia sanggup, ku tahu dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Bapak, Ibu, dan Saudara, kini terimalah berkat Tuhan. Allah Sang Sumber Damai menuntun kita dalam kehidupan yang adil dan benar. Cinta kasih dari Yesus Kristus melimpahi kita, serta curahan Roh Kudus menuntun kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.